Shalom semuanya. Selamat datang kembali di channel ini. Jadi aku Sela dan Aku Yehuda. hari ini kami akan menceritakan tentang Aku, tentang diriku, kamu, tentang dirimu, tentang kita, tentang Semua. diri kita. Sebenarnya siapa sih kita di mata Allah? Langsung aja ya kita lanjut ke ceritanya. let's go. Suatu malam sebelum tidur, Michael dan sahabatnya Waldo pergi keluar untuk melihat-lihat bintang. Malam itu cerah sekali dan bintang-bintang berkilauan. Kedua sahabat itu duduk bersama menikmati keindahan langit malam. Ketika Michael melihat ke langit yang penuh bintang, ia berkata, Alam semesta itu besar sekali dan aku sangat kecil. lalu ia berbisik, Siapa aku itu? Ceritakan tentang aku. Waldo berpikir sebentar dan berkata, Kau adalah Michael. Kau adalah sahabatku. Kau adalah seorang anak laki-laki. Tapi yang paling penting adalah kau adalah anak Allah. Michael kelihatan terkejut, Tapi aku anak ayah dan ibuku. katanya. Tentu saja. Jawab Waldo. Tapi Allah menciptakan segalanya dan semua orang. Jadi ia adalah papa semua orang. Lalu Waldo menggendong Michael di bahunya dan berjalan kembali ke rumah. Begini Michael, lama sebelum kau lahir bagi orang tuamu, bapamu, Allah, sudah mengenalmu dan mengasihimu. Ia menciptakanmu untuk kerajaannya. Kau seperti malaikat, diciptakan dengan kasih sayang, seperti Allah sendiri. Kau adalah jiwa yang indah, Kata Waldo sambil membantu Michael melepaskan kemejanya. Lalu apa yang terjadi? Tanya Michael. Ketika kau lahir di dunia ini, jiwamu memasuki tubuh seorang bayi lelaki kecil. Bayi ini adalah anak orang tuamu. Michael memandang ke cermin. Kemudian ia bertanya, Apakah jiwaku ada di dalamku? Tidak juga. Kau adalah jiwamu dan tubuhmu adalah tempat jiwa itu, kata Waldo. Michael jadi bingung. Ia tidak yakin mengerti tentang jiwanya ini. Ia harus memikirkannya. Ia memandang mobil mainannya dan kemudian memandang Waldo. Seperti mengemudi mobil. Maksudku, apakah jiwaku pengemudinya dan tubuhku adalah mobilnya? Hahaha, benar sekali. Kata Waldo sambil tertawa. Waldo mengamati Michael bermain dengan mobil-mobilannya. Kau tahu apa yang terjadi pada mobilmu kalau kau tidak mengemudikannya dengan hati-hati, bukan? Kata Waldo. Sebuah kecelakaan. Jawab Michael. Ya, dan kalau kau tidak merawat dirimu, kau juga bisa sakit. Michael naik ke pangkuan Waldo. Apakah Tuhan tak menyayangi aku kalau aku kecelakaan? Atau kalau aku berbuat kesalahan? Tentu saja, Tuhan sangat sayang padamu dan Ia selalu ingin memelukmu kembali. Jawab Waldo sambil memeluk Michael dengan lembut. Kemudian ia berkata, Bahkan ketika kau nakal, Michael, Tuhan tetap menyayangimu. Ia selalu sayang padamu. Itu menyenangkan, aku suka itu. kata Michael. Bagaimana aku bisa menemukan Tuhan? Tanya Michael. Dengan mengasihi. Aku mengasihi. Aku sayang pada ayah dan ibu. Aku sayang padamu. Aku juga sayang beruang teddyku. Itu awal yang baik, tapi kau bisa berbuat lebih. Kau bisa menyayangi semua orang. Jawab Waldo. Bahkan Tim yang melempar plastik ke wajahku. Bahkan juga Tim. Kalau kau mengasihi orang yang sulit dikasihi, kau sangat dekat dengan Tuhan dan semakin dekat dengan kerajaan kasih-Nya. Tuhan ingin kita semua mencarinya, bukan? Tanya Michael sambil meletakkan beruang teddy di bantalnya. Ya Michael, Tuhan ingin semua orang menjadi bagian dari kerajaannya.
Apakah semua orang tahu tentang kerajaan Allah? Tidak, tapi ketika kita mengasihi mereka, mereka akan belajar tentang rahasia indah ini. Jawab Waldo sambil menyelimuti Michael. Lalu, apa yang akan terjadi? Tanya Michael. Waldo tersenyum. Lalu, semua orang akan menemukan Tuhan dan tinggal bersamanya lagi. Semua orang. Ya Michael, kau, orang tuamu, dan teman-temanmu. Bagus. Kata Michael sambil memeluk sahabatnya. Aku tidak mau kalau tidak bersamamu. Aku juga tidak. Kata Waldo tersenyum. Sekarang, kita sudah cukup mengobrolnya. Waktunya tidur. Mimpi indah, Michael. Selamat malam, Waldo. Selamat malam. Jawab Waldo sambil duduk di dekat kaki tempat tidur Michael. Ketika Michael mulai tertidur, ia berbisik. Aku adalah anak Tuhan. Itulah aku. Ia berharap bisa bermimpi tentang Tuhan dan kerajaan kasih-Nya yang indah. Dan itulah mimpinya. Kita juga adalah anak Allah. Ia ingin kita menjadi bagian dari kerajaan kasih-Nya, karena Ia sangat mengasihi kita. Ia ingin kita mencarinya dengan sepenuh hati. Firman Tuhan berkata, "Carilah, maka kamu akan mendapat." Ia berkata pada kita bahwa jika kita mencarinya, kita pasti akan menemuinya. Bagaimana cara kita bisa mencari Tuhan? Yaitu dengan mengasihi, seperti kata Waldo tadi. Kita bukan hanya mengasihi orang-orang yang berbuat baik pada kita saja loh, tapi kita juga harus mengasihi mereka yang berbuat jahat pada kita. Tuhan Yesus mengajari kita untuk berbuat begitu, karena Tuhan Yesus sendiri juga mengampuni semua orang yang berbuat jahat padanya. Ia mengampuni mereka, Ia mengasihi mereka, dan Ia tidak pernah membenci mereka. Kita harus mengampuni mereka. Bahkan, jika mereka tidak meminta maaf kepada kita tetap harus mengampuni mereka. Nah, selain dengan mengasihi dan mengampuni, kita juga harus berdoa dan membaca firman Tuhan. Jika kita bersungguh-sungguh dalam mencari Tuhan, Ia berjanji kita pasti akan menemukannya. Ia pasti akan memberi dirinya untuk kita temui. Seperti yang Ia katakan dalam Yeremia 33 ayat 3. Tuhan berkata, "Berserulah padaku, maka aku akan menjawab." Berserulah pada Tuhan, carilah Tuhan, maka Ia akan menjawab kita. Ia pasti akan memberi dirinya untuk kita temui. Jesus loves you and your family. Abundantly. Sekian video dari kami. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi. God